Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih. Hari ini kita kembali ke materi bahasa Jepang khususnya di kelas 11. Hai minasan yang kelas 11, bagaimana? Apakah minggu lalu sudah bisa semua? Ya, hari ini kita materi baru ya, yaitu mengenai bab 23. Apa keistimewaan bab 23? Nah, ini ada yang menarik minasang ya. Keistimewaan bab 23 yaitu tentang pakaian. Apa yang menarik? Nah, kalau di Indonesia kan kalau misalnya kita pakai baju kan pasti pakai baju. Pakai celana, pakai celana. Pakai topi, ya enggak? Pakai kacamata, pakai kacamata. Bagaimana di dalam bahasa Jepang? Apakah semua memakai kata kerja yang sama? Oke ya, kita lihat materi hari ini ya, pakai yang sama atau enggak nih. Oke, kalau yang senpai mungkin senpai sudah tahu ya. Oke, kita lihat saja materi bab 23. Oke ya. Hai, materi bab 23 ini targetnya adalah apa yang akan kita pakai, kalian bisa mengungkapkannya, pakaian yang kita akan kenakan sehari-hari. Kedua mungkin pakaian yang kita rencanakan untuk kita pakai pada event-event tertentu. Ya, oke kita baca aja bab 23, yaitu ya, judulnya Okasang wa jinzu o haite imasu. Ya, Okasang. Okasang itu siapa ya? Apakah ibu? Ya, oke. Ya, nanti kita akan tahu Okasang itu siapa. Jinzu yaitu jin, lana jin. Haite imas. Haite imas, apa sih haite imas? Yaitu salah satu kata kerja memakai. Ya, kita lihat gambarnya di sini ada doresu, ada yukata dan jeans. Ya, nah cara pakainya gimana? Apakah sama semua? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ya, oke. Minasang, sebelum kita ke Atarashi Kotoba, kosakata baru, kita lihat dulu nih di sini nih, ada mite kangai masho. Ya, kita simak, lihat ada dua gambar, satu keluarga yang sangat harmonis ya, minasang ya. Nah, ini ada dua gambar. Gambar yang pertama, yaitu ada ayah, ibu, adik, kakak, ya itu pakai pakaian yang casual, ya. Ada yang pakai jeans, pakai t-shirt, kemudian pakai sneakers, ya enggak? Ada yang kayak kacamata juga, ya. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua nih? Gambar yang kedua, keluarga yang harmonis juga sama dengan yang di atas ya, sama-sama ini keluarga yang sama, tetapi memakainya agak pakai baju formal, ya. Ayahnya pakai jas, ya. Kakak laki-laki juga pakai jas. Kemudian ibunya pakai kebaya dan adik perempuan juga pakai kebaya. Oke, nah kalian pakai apa? Cara pakainya bagaimana Sensei bilangnya? Oke, untuk lebih jelas kita lihat slide berikutnya ya. Hai, di slide ini. Nah, slide ini T-satsu kiteimasu. T-satsu kiteimasu ya. Jadi targetnya setiap hari pakaian apa yang selalu dikenakan ya, misalnya pakai jas atau kacamata dan sebagainya. Kemudian pada saat libur menggunakan apa? Mari belajar menyebutkannya dalam bahasa Jepang. Oke ya. Jadi dua target ini ya, minasang ya. Pakaian yang dikenakan setiap hari dan pakaian yang akan kita kenakan pada hari libur atau event-event tertentu. Ya, pasti dong agak beda nih kata kerjanya ya. Jadi supaya lebih jelas, kita lihat dulu kosakatanya pada slide berikut ini. Oke. Hai. Ja. Ini ada gambar-gambar ya. Yaitu di gambar yang pertama ada kaos, kedua jas, ketiga blus, keempat jas, kelima yukata, ya pakaian Jepang, yang kelima dress, ya. Nah ini semua gambar di sesi di slide yang ini adalah di slide A lah ya. Slide A ini gambar-gambar yang kita kenakan di bagian atas badan kita. Ya harus diingat ada 6 nih. Kita dengarkan dulu baik-baik. Cara menyebutkannya apa, terus kata kerjanya apa kalau dipakainya di atas badan kita, ya di bagian atas badan kita. Hai, yang pertama kita dengarkan dulu. 1、T シャツ T シャツです
T シャツを着ています。Kiteimasu. Oke, yang kedua. 2、シャツ。シャツです。シャツを着ています。Kiteimasu. Oke. Yang ketiga. 3、ブラウス。ブラウスです。ブラウスを着ています。Blouse wo kiteimasu. Hai, yang keempat. 4、スーツ。スーツです。Sutsu desu. スーツを着ています。Sutsu wo kiteimasu. Yang kelima. 5、浴衣。浴衣です。浴衣を着ています。Yukata wo kiteimasu. Oke, yang keenam. 6、ドレス。ドレスです。Doresu desu. ドレスを着ています。 Doresu wo kiteimasu. Oke, jadi dari nomor 1, 2, 3 sampai 6 itu kata kerjanya apa minasan? Ya benar, kiteimasu. Oke, sekarang kita klik ke ininya, hurufnya ya. Tadi baru tisatsu. Oke, yang kedua tadi apa tadi? Masih ingat? Satsu. Oke, yang ketiga? Blouse. Oke, yang keempat masih ingat? Satsu. Oke, yang kelima? Yukata. Oke, bagus. Yang keenam? Doresu. Oke, jadi semuanya pakai huruf katakana ya. Kecuali nomor 5, yukata. Pakai hiragana. Oke, ya minasan ingat. Ini semua kita kenakan di bagian atas tubuh kita. Jadi kita pakainya di atas gitu ya. Namanya kata kerjanya kiteimasu. Oke, lanjut ya. Oke, slide berikutnya. Nah, tolong perhatikan. Ini dilihat nih gambarnya kayaknya bagian bawah semua ya minasan ya. Apakah ada celana panjang, celana pendek, kemudian ada celana jeans dan natsu ada rok. Oke, bahasa Jepangnya apa? Kita dengarkan dulu ya. 7、ズボン。ズボンです。ズボンを履いています。8、半ズボン。半ズボンです。半ズボンを履いています。 Oke, nomor 9. 9、ジーンズ。ジーンズです。ジーンズを履いています。 Oke. 10、スカート。スカートです。スカートを履いています。 Oke, ya. Sekarang kita perlihatkan hurufnya. Oke. Zubong. Nah, celana panjang berarti zubong ya, minasang ya. Celana pendek? Han zubong. Oh, han itu arti setengah. Zubong itu tadi celana, jadi setengah celana ya, celana pendek han zubong. Hai, yang 9 jinju. Nah, jin itu celana jin ya, jinju. Oke, yang 10 sukato. Oke, sukato dari nomor 7 sampai nomor 10 kita kenakannya lewat bawah ya minasang ya. Oleh karena itu kata kerjanya tadi apa masih ingat? Ya, haite imas. Ya, tadi kalau yang di gambar yang pertama karena dikenakannya dari atas bilangnya kiteimas. Oke, yang kalau dari bawah haite imas. Oke, kita lihat ininya. Apa namanya tuh? Bumpolnya. Klik bumpolnya, kata bahasanya. Baik, kata bahasanya. 7、ズボン。ズボンです。ズボンを履いています。
8、半ズボン。半ズボンです。半ズボンを履いています。9、ジーンズ。ジーンズです。ジーンズを履いています。10、スカート。スカートです。スカートです。スカートを履いています。スカートを履いています。Oke, pinter. Nah, ini ada kata bahasanya nih, minasan ya. Dari nani nani o kiteimasu atau haiteimasu. Oke, nani nani o kiteimasu. Ingat ya, yang tadi yang objeknya ya pakaiannya dari atas cara pakainya ya. Kalau yang keduanya haiteimasu yang cara pakainya dari bawah ya, kayak jubong oh haiteimasu, kato haiteimasu gitu ya. Oke, minasan, kita udah dapat dua cara pakai nih ya, kiteimasu dan haiteimasu. Oke, bagaimana dengan slide selanjutnya? Oke, lihat gambar-gambar ini. Ada gambar apa nih? Topi, hijab, kemudian kacamata, kemudian dasi, aksesoris, sepatu, sandal, dan sneakers. Apakah ini kata kerjaan juga kiteimasu dan haiteimasu? Apakah juga dipakai dari arah bawah dan dari arah atas? Nah, ini kayaknya sedikit berbeda, ya. Jadi tolong didengarkan juga baik-baik kata kerjanya. Jadi kalian tahu nih sekarang perbedaan dari benda-benda yang dipakai di badan kita. Oke, kita nomor 1 dulu ya, bahasa Jepang. 1、帽子、帽子です。帽子をかぶっています。Oke, nomor 2. 2、ヒジャブ、ヒジャブです。ヒジャブをかぶっています。 3、メガネ、メガネです。メガネをかけています。 Jadi kalau di megane di telinga ya, jadi meganeo kakete imas. Oke ya. Tadi 1 2 apa? Kabute imas. Kemudian yang ketiga karena makainya di telinga kakete imas. Oke, bagaimana nih yang keempat? Kan makainya di leher. Oke, kita jelaskan baik-baik. 4、ネクタイ、ネクタイです。ネクタイをしています。 Oh, beda lagi ya ternyata ya. Bagaimana dengan nomor 5 nih, aksesoris? 5、アクセサリー、アクセサリーです。アクセサリーをしています。 Berarti antara necktie yang nomor 4 dasi dengan yang nomor 5 aksesoris itu sama ya minasan ya, pakainya shite imasu. Oke, hai. Sekarang kita lanjut ke yang ke-6 nih. Dia makainya dari bawah ya, ingat tadi yang dari bawah cara pakainya kata kerjanya apa? Oke. 6、靴、靴です。靴を履いています。 Oke, nomor 7. 7、サンダル、サンダルです。サンダルを履いています。 Oh, haiteimasu juga ya. Oke, bagaimana dengan nomor 8? 7、サンダル、サンダルです。サンダルを履いています。 Oke, lanjut ke nomor 8. 8、スニーカー、スニーカーです。
スニーカーを履いています。Sunika o haiteimasu. Sunika itu sneakers ya, kayak sepatu kets gitu ya, minasang ya. Hai, oke. Jadi nomor 6, 7, 8, cara pakai dari bawah sama dengan yang tadi zubong gitu, sepatu ya, haite imas ya. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan. Coba kita lihat nih cara penulisannya bagaimana sih? Ya, kita dari nomor 1 ya, bosi. Oh, seperti itu ya, bosi panjang ya. Kemudian nomor 2, hijabbu. Wah, hijabbu. Oke, nomor 3, megane. Oke, ya, megane itu hiragana ya. Nomor 4, nekutai. Nekutai itu katakana ya. Oke, tulisannya dalam katakana. Hai, nomor 6. Nomor 5. Aksesori. Aksesoris itu aksesoris ya. Pakai katakana juga. Oke, nomor 6. Kutsu. Oh, kutsu. Kutsu itu sepatu, tulisannya pakai hiragana. Hai, nomor 7. Sandaru. Sandarua itu pakai katakana ya. Hai, terakhir 8. Sunika. Sunika itu pakai katakana. Hai, minasang, sudah dilihat ya cara penulisannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah mengenal objek-objeknya. Sekarang kita akan belajar juga subjeknya, orang yang mengenakannya. Pakaian itu siapa aja, gitu ya. Di sini ada Cici wa tisatsu kiteimasu. Cici itu masih ingat dong. Cici itu waktu kelas 10 apa ya Cici? Ya benar, Cici itu ayah. Cici wa tisatsu kiteimasu. Cici memakai atau Cici atau ayah sedang memakai tisatsu ya, sedang mengenakan tisatsu. Oke ya. Nah, di sini ada bacaan setiap hari pakaian apa yang selalu dikenakan pada hari libur, mengenakan apa? Mari belajar menyebutkannya dalam bahasa Jepang ya. Tadi ini diingatkan ya targetnya ya. Nah, setiap hari apa yang kalian kenakan. Terus kalau pada hari libur atau event-event tertentu mengenakan apa? Gitu ya. Hai. Slide berikutnya. Nah, ini ada bagan keluarga, bagan kazoku. Mungkin kalian masih ingat ya waktu kelas 10 pernah belajar tentang kazoku. Ada Cici, ada Ayah, ada Ani, ada Ane, Watashi, Imoto, Utoto. Ini pelajaran kelas 10 ya, pasti kalian masih ingat ya. Nah, yang hari ini dimunculkan lagi, kenapa dimunculkan lagi? Di sini akan diinfokan bagaimana menyebutkan anggota keluarga orang lain juga gitu ya. Pada saat kita bicara tentang ayah kita juga harus tahu menyebutkan ayah kamu, ayah orang lain tuh seperti apa bilangnya. Ya, hai kita dengarkan sekali lagi anggota keluarga. 1、これは父です。お父さんですか。Tosan desu ka? 2、これは母です。お母さんですか。 Jadi okasa pada kita nyebutkan haha berarti itu haha itu ibu kita. Tapi kalau kita nyebutin okasan desu ka, oh ibu kamu ya, gitu ya. Jadi antara ibu saya sama ibu kamu tuh penyebutannya ada beda, pakai san, ya ada sannya di belakang, ya. Hai, yang ketiga kakak laki-laki. 3、これは兄です。お兄さんですか。 Kakak laki kamu kah, gitu ya. 4、これは姉です。お姉さんですか。 Onesan desu ka? Oh kakak perempuan kamu ya, gitu ya. 5、これは妹です。妹さんですか。 Onesan desu ka? Kakak adik kamu kah, adik perempuan kamu kah, gitu ya. Oke, selanjutnya. 6、これは弟です。弟さんですか。 Korewa ototo desu. Ini adik laki-laki saya gitu. Terus teman kamu bilang ototo san desu. Oh, itu adik kamu ya. Gitu ya. Jadi untuk nyebutin
Kalau orang lain yang menyebutkan, itu biasanya kita untuk lawan bicara kita pakai san. Ototo, jadi ototo-san. Imoto-san. Gitu ya, itu untuk menghormat. Gitu ya. Ini adik saya loh. Korewa watashi no ototo desu. Jadi kalau lawan bicara yang mengkonfirmasi, ototo-san desu ka? Oh, itu adik kamu. Gitu ya. Jadi pakai san. Ya. Paham ya, minasan ya? Oke, lanjut. Nah, ini cara penulisannya ya. Nah, ini cara penulisannya bisa imoto-san, ototo-san. Ya. Ya, ini adalah anggota keluarga kita dan anggota keluarga untuk menyebutkan anggota keluarga orang lain. Ya. Oke, hai. Kalau percakapannya gimana? Nah, ini ada contoh percakapannya nih, ya. Mungkin bisa didengarkan. 帽子をかぶっています。サンダルを履いています。アディさんのお兄さんですか？はい、そうです。いいえ、違います。 Oke, ya. Dari percakapan ini ada percakapan antara A dan B. Ya, si A bilang Boshio kabuteimasu. Boshi apa tadi Boshi? Memakai topi. Oke. Kemudian sandaru haiteimasu. Sandaru sandal ya, memakai sandal. Kemudian si B bilang, bertanya, Ade san no onisan desu ka? Apakah itu kakak laki-laki kamu? Gitu ya. Hai, so desu. Ya, betul. Atau kalau bukan, iye, chigaimasu. Gitu ya. Hai, paham ya sampai sini ya, minasan ya. Jadi kalau bertanya untuk kakak laki-laki orang lain pakai san. Oke, paham ya. Hai, lanjutnya. Hai. Kalau yang tadi kita sudah mempelajari tentang subjek ya, subjeknya. Nah, yang selanjutnya adalah target yang kedua adalah apa yang kamu kenakan pada saat ada suatu kegiatan spesial. Ya, mari membicarakannya dengan teman. Jadi kalau yang tadi, yang sesi pertama tadi ya, itu pada memakai pakaian sehari-hari. Kita kenakan apa kita sehari-hari ini? Ya, saya sedang pakai rok misalnya, saya sedang pakai kacamata misalnya, saya sedang pakai apa nih, baju, hijab dan lain-lain ya. Nah, kalau yang sekarang itu kita rencanakan ya, pakaian yang akan saya kenakan pada saat liburan atau pakaian yang akan saya kenakan pada saat piknik, bungkasai, atau pakaian yang akan saya pakai pada saat apa ya namanya, pesta dan lain-lain ya. Jadi Party no toki doresu wo kimasu. Ya, ini lihat judulnya party. Party itu party. Party no toki. Toki itu ketika. Ketika pesta doresu wo kimasu. Kimasu. Jadi kimasu itu kata kerja apa ya istilahnya present gitu ya, present tense. Yang kimas apa ya kayak sopan gitu ya. Nah, jadi kalau pakai kimas itu artinya pakaian yang akan kita pakai gitu ya. Party no toki misalnya ya, party no toki ketika pesta gitu ya. Hai, boleh di slide berikutnya. Nah, seperti ini nih. Ini di nomor 1 ada gambar orang sedang camping. Ya, jadi mungkin dia akan memakai apa gitu ketika akan camping gitu ya. Kemudian yang kedua itu kayaknya ada acara kayak ada acara bungkasan ya. Yang ketiga itu kayaknya dia mau jalan-jalan ya, jalan-jalan tuh bawa mobil ya kan. Nah, dia kira-kira mau pakai pakaian apa. Yang keempat itu kayaknya ada pesta ya. Dia itu mau pakai pakaian apa ya, dia pikir-pikir gitu ya. Kemudian yang kelima itu kayaknya hari libur ya. Ada tanggal merah mungkin ya, pada hari libur saya mau pakai ini misalnya mau pakai t-shirt gitu dan sebagainya ya. Hai, kita dengarkan dulu kosakatanya. 1、キャンプ。キャンプの時、何を着ますか？はい、キャンプの時何を着ますか？
Wah, di sini kita sudah mengenal kata tanya nih, kimaska. Ya, kimaska artinya apa yang kamu pakai, gitu ya. Ketika camping, kyampu, gitu ya. Kyampu no toki, ketika camping, nani o kimaska, gitu ya. Oke, jadi hari yang saat ini kita belajar bertanya ya, minasang ya. Oke, yang kedua. 2、文化祭。文化祭の時、何を着ますか？ Bungkasai no toki nani o kimasu ka? Bungkasai itu seperti apa ya? Apa ya? Seperti acara kalau di kita mungkin expo gitu ya, kegiatan budaya ya, kayak ada kegiatan budaya gitu ya, ada apa ya? Jenis expo lah ya. Itu bungkasai namanya, ada tari, ada lomba dan sebagainya ya. Bungkasai no toki nani o kimasu ka? Nah, kata kerjanya bukan kiteimas ya, tapi kimas ya, kimas ka? Oke. Hai, yang ketiga. 3、旅行。旅行の時、何を着ますか？ Yoko no toki nani o kimasu ka? Ketika mau pesta, apa yang kamu kenakan? Gitu. Apa yang kamu pakai? Oh, Ryoko, maaf. Ryoko itu apa ya? Wisata. Ya. Ryoko no toki nani o kimasu ka? Ketika mau wisata, apa yang kamu pakai? Gitu. Ketika wisata, apa yang kamu pakai? Apa yang kamu kenakan? Ya. Baru nih yang keempat, pesta. Ya. 4、パーティー。パーティーの時、何を着ますか？ Party no toki nani o kimasu ka? Ya, jadi ketika pesta, kamu mau pakai apa sih gitu ya? Apa yang kamu kenakan pada saat pesta? Gitu. Apa yang kamu pakai pada saat pesta? Ya. Oke, nomor 5. 5、休み。休みの時、何を着ますか？ Toki nani o kimasu ka? Yasumi itu libur ya. Minasan kira-kira kalau saat libur itu apa sih yang kalian kenakan gitu? Nani o kimasu ka gitu ya. Mungkin kita lebih pakai yang nyantai-nyantai ya kalau pas yasumi ya. Oke. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini ada kata bahasanya. Nani nani no toki nani o kimasu ka? Nani nani no toki nani o kimasu ka? Ya, sebelum no berarti kita masukkan ini tadi yang kita pelajari nomor 1, kyampu atau bukasai atau ryoko, pati. Jadi keterangannya ya, misalnya pati no toki nani o kimasu ka? Yasumi no toki nani o kimasu ka? Gitu ya. Bisa ya? Oke. Hai. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mendengarkan percakapan di bawah. Ya. Oke. Ini tulisan percakapannya, mungkin kita dengarkan dulu percakapannya. キャンプの時、何を着ますか？ T シャツを着ます。ジーンズを履きます。そうですか。Di bawahnya ya. I desu ne itu komen ya. Komen so desu atau i desu ne, watashi mo desu. Ini sebenarnya masih ada ya. Tapi ini sudah keluar gitu ya. Jadi kyampu no toki nani o kimasu ka? Saat camping, nani o kimasu ka? Apa yang kamu pakai pada saat camping gitu ya. Terus dia bilang shatsu o kimasu atau jinzu o hakimasu. So desu ka. I desu ne gitu ya. Di paling bawah ada tulisan watashi mo desu. Watashi mo itu kalau kita juga pakai yang sama dengan yang tadi bicara, lawan bicara. Watashi mo desu, saya juga gitu, pakai jeans gitu ya. Nah, yang kalian perlu perhatikan adalah kata kerjanya nih. Kalau pada saat kita pakai tadi pertama kan kiteimasu, kabuteimasu, ya enggak? Nah, sekarang karena ini ada
ada event tertentu ya, maka kata kerjanya kimas. Kalau yang dikenakan dari atas, kalau yang dari bawah apa tadi? Keijin, jinju, hakimas. Ya, benar ya, bukan haiteimas lagi ya, bukan kiteimas lagi. Ingat loh, ini udah yang pola bahasa yang berbeda ya. Ini event ya, pada saat event ya, maka kata kerjanya bentuknya mas ya. Hai. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat di slide berikutnya. Hai. Nah, ini pola yang tadi kita pelajari ya minasang ya. Nani nani no toki titik-titik o kimas. Oke, siapa yang bisa nih? Misi ya. Kalian pasti bisa. Titik-titik no toki berarti tadi sebelum no toki pakai apa? Ya, boleh pakai bungkasai, boleh pakai camping, party gitu ya. Baru kasih objeknya. Objeknya itu pakaian ya. Kemudian kata kerjanya ya. Nanti kalian bisa isi ya sendiri. Coba bisa nggak refleksi materi pelajaran yang tadi saya sudah terangkan ya. Oke, selanjutnya. Hai. Nah, yang pertama, yang kedua ini yang tadi kita pelajari di awal. Titik-titik O, titik-titik T, imas. Ya, objeknya itu pakaian kita kenakan. Kemudian T, imas, kata kerjanya. Ya, kalau kita pakainya dari atas, berarti apa tadi? Kemudian kalau dari bawah, pakainya apa? Pakai hijab, kayak kacamata. Nah, itu bilangnya apa kata kerjanya? Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa merefleksi, bisa apa enggak nih yang tadi saya ajarin. Itu kalian boleh isi sendiri ya. Hai, nanti maaf ya, nanti yang ini kita akan konfirmasi lagi pada saat di kelas ya, pola bahasa ini. Ya, kita lanjut dulu. Hai, selanjutnya adalah struktur struktur kehendak dan keadaan ya. Ini ada dua yang berdasarkan ada kata kerja yang ambilannya mas, ada kata kerja yang T-imas. Ya kan? Nah, itu kapan T-imas dipakai, kapan mas dipakai. Nah, itu tadi ada dua ya. Kalau baru mau ada event, ada hal-hal tertentu berarti mas. Tapi kalau yang kita kenakan nih, benar-benar sedang kita kenakan pakai T-imas. Ya. Oke. Nah, simpulannya apa yang telah dipelajari di bab ini, saat belajar apa yang dirasakan, mari kita melakukan refleksi. Oke, kalian pasti bisa ya. Oke, nah tadi dari sekian pembelajaran yang kita pelajari, mungkin di sini kita bisa merangkum gitu materi pembelajaran hari ini, yaitu menyatakan pakaian yang dikenakan saat ini. Nah, saat ini benar-benar saat ini sedang kita pakai. Oke, yang pertama apa? Boshi. Boshi itu apa? Topi. Boshio kabute imasu. Terus yang kedua, megane. Meganeo kakete imasu. Yang ketiga, shotsu. Shotsu berarti di bagian badan kita ya. Shotsu kite imasu. Kemudian yang keempat, aksesorio shite imasu. Aksesoris ya. Kemudian yang kelima, jinzuo haite imasu. Oke, jadi dari sini kalian bisa melihat ya bahwa kata kerja memakai dalam bahasa Jepang ada berapa? Ich, ni, sang, yong, go. Ya, benar, ada 5 ya. Tergantung cara pakainya. Ingat, boshi berarti di kepala. Megane berarti di telinga. Kemudian kalau shatsu kiteimasu berarti di badan. Aksesoris shiteimasu berarti aksesoris ya. Kalau jin, jin sepatu, kaos kaki kan dari bawah ya, jadi haite imasu. Teimasu artinya keadaan, kata kerja keadaan atau kata kerja yang sedang kita kenakan ya. Ada 5. Ingat ya, kalau di Indonesia bahasa Indonesia itu kata kerja mengenakan ya mengenakan, mau dari atas, mau dari bawah, mau di telinga, aksesoris tetap memakai. Tapi di bahasa Jepang ingat ada berapa? Ya, 5. Ya, tergantung cara pakainya. Oke, ini rangkuman yang pertama. Rangkuman yang kedua,
Oke. Menyatakan tadi anggota keluarga sendiri dan anggota keluarga orang lain. Ya. Ayu korewa cici des. Ya, Ayu bilang korewa cici des. Nah, kemudian Doni bilang Ayu sano otosang desu ka? Ya. Jadi kalau misalnya si Ayu pasti bilang korewa cici des. Ini ayah saya. Nah, terus si Doni bilang Ayu sano otosang desu ka? Oh, ini ayahnya kamu ya, Yu? Gitu ya. Jadi gitu bedanya antara keluarga sendiri dan keluarga orang lain ya. Hai, rangkuman yang ketiga yaitu menyatakan rencana mengenakan suatu pakaian ya pada suatu kegiatan. Baru rencana nih ya. Hai. Contoh, pati no toki pada saat pesta doresu wo kimasu. Udah dipakai belum? Belum ya. Dia baru rencana nanti kalau ada pesta pakai dress gitu ya. Kemudian Kyampu no toki jinzu wo hakimasu. Nanti kalau camping, ketika camping pakai jeans gitu, hakimasu gitu ya. Kemudian yang ketiga, ryoko no toki satsu hijab wo, maaf. Ryoko no toki hijab wo kaburimasu. Nah, ya. Tadi kalau yang sedang dipakai, saya kan sudah pakai hijab nih. Maka bilangnya apa? Hijab wo kabute imas. Tapi kalau baru rencana mau pakai, nanti saya kalau mau ryoko, saya mau pakai hijab gitu ya. Nah itu bilangnya ryoko no toki hijab wo kaburimas. Oke, bisa ya? Oke, ini baru 3 nih. Nanti kalian merangkum sendiri coba yang pakai kacamata belum. Kemudian pakai aksesoris belum ya. Seperti itu. Pakai kacamata, pakai aksesoris 2 lagi nih. Kalian bisa nggak? Ya. Hai, kalau tidak bisa nanti pas di kelas kita bahas ya. Tapi pasti bisa, harus bisa ya. Oke. Hai, selanjutnya nah, latihan soal. Latihan soal ini rencananya sih untuk untuk ujian PAT nih. Jadi kalian harus bisa mencoba. Ya, harus bisa mencoba. Ya, di sini ada saya kasih contoh soalnya 10, ada satu soal ada apanya? Ada jawabannya A, B, C, D, E sampai E ya. Perlu dibacain satu-satu. Yang satu, ini sama itu salah hasil kita. Ini saya kita. Itu sama Okan sawah atau okan sawah kata berhasil diterima satu IT. Dari pernyataan yang benar adalah titik kecuali. Nah berarti kalian nyari yang salahnya ya, nyari A, B, C, D, E. Yang salahnya apa kira-kira? Jadi nomor 1 kalian tuh harus benar-benar pahami wacananya ya, yang tidak ada di sana kira-kira apa gitu ya. Ya jadi semuanya benar kecuali apa yang salah ya. Hai, nomor 2 aniwa jinzuo titik. Aniwa jinzuo titik. Berarti ini melengkapi kalimat dengan kata kerja yang tepat. Tadi kan di awal udah dikasih tahu ya kalau jin itu makanya dari bawah. Maka kata kerja yang tepat apa nih? Apakah kaketeimas, kabuteimas, haiteimas, siteimas, atau kiteimas? Harus tahu. Ya. Hai, nomor 3. Oke. Nah, kalau ini dibalik. Kalau tadi dilengkapi kata kerjanya, kalau nomor 3 objeknya. Titik. Oh, kabuteimas. Oke, masih ingat nggak kata kerja kabuteimas? Berarti pakaian yang dikenakan dari mana? Di mana? Kabuteimas mana ya? Apakah dari bawah atau aksesoris atau dari badan di atas bagian badan kita gitu ya? A, hijabu, yukata, sandaru, zubo atau megane. Yang paling tepat yang mana? Ya pasti bisa. Ya. Yang keempat, menyusun kalimat. Susunan kalimat ini yang benar yang mana?
Ingat, kata kerja, kalimat dalam bahasa Jepang, kata kerjanya itu letaknya selalu di belakang kalimat. Jadi subjeknya dulu, kemudian objeknya, benar, kemudian apa? Partikel, baru kata kerjanya. Ya, nah di sini ada A, B, C, D, E. Kalian pilihlah yang paling tepat yang mana. Ingat, kata kerja mengenakan dalam bahasa Jepang tergantung objek pakaiannya, dikenakan dari arah mana. Nah, itu menentukan kata kerjanya yang mana. Ya, oke. Hai, nomor 5. Oke, nomor 5. Kalian diminta melihat dulu, mengamati dulu gambar. Pernyataan yang sesuai dengan gambar yang mana. Ya, nah, ini ada A, B, C, D, E. Ya, kalian perhatikan kalau ada yang tepat, pas gitu ya, itulah pilihannya. Ya, jadi kalian benar-benar harus melihat gambarnya dengan jeli. Ya, hai, kalau nomor 6, lengkapi ucapan ini dengan kata tanya yang tepat. Dengan kata tanya yang tepat. Oke, ada Ani sama apa ya? Mira. Ya, ini bertanya Anissa. Wah, nani nani o kite imasu ka? Terus dijawab Boshio kabute uzudo to haite imasu. Terus Ani kasih komen, aku desu ne, ganteng ya, gitu. Nah, kira-kira kata tanya yang tepat itu apa? Kalau kita menanyakan apa yang kamu pakai, apa yang kakaknya pakai, ya. Oke, ada naze, dare, nani, dore, itsu. Nah, tadi di awal sudah dikasih tahu ya, menanyakan kata tanya yang tepat untuk menanyakan memakai apa yang pakaian yang dikenakan apa, jadi pakai apa. Ya. Oke, nomor 7. Hai, minasan no imoto wa sunika o haite hijab o kabute doresu o kite imasu. Ya, dari pernyataan ini manakah gambar yang sesuai? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, ini gambar yang sesuai dengan pernyataan. Hai, nomor 8. Nomor 8. Megane o kakete imasu. Tadi udah berkali-kali tuh ada gambarnya juga, megane itu apa, kakete imasu itu apa. Ya. Dari pernyataan ini mengandung arti apa? Menggunakan apa kira-kira megane? Masih ingat kan megane? Ya, kalau kalian jeli dengan tadi Atarashi Kutoba yang tadi pasti tahu. Oh, megane itu ini. Gitu ya. Hai, nomor 9. Himoto wa bunkasai no toki yukata o bla 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 bla. Ya. Bunkasai no toki yukata. Yukata. Ya, yukata itu makanya dari mana? Apakah dari bawah atau di telinga atau di atas kepala dan sebagainya. Ya, itu gampang banget. Ya, kalian bisa langsung jawab. Ya. Oke. Hai, nomor 10. Pati titik-titik toki yukata o kimasu. Pati titik-titik toki yukata o kimasu. Ya. Nah, ini yang 10 ini paling gampang sebenarnya minasan, ya. Partikel antara pati sama toki itu partikelnya apa gitu ya. Pati titik-titik toki yukata o kimasu, ya. Pada saat pesta memakai yukata. Oke ya. Ditutup soal dengan partikel 10 soal. Insya Allah mewakili, ada yang mewakili latihan soal yang untuk PAT. Ya, mungkin mirip-mirip gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar mengisi dan memahami materi ini. Ya. Hai, nanti tolong dijawab soalnya. Ya, dan nanti kita akan periksa bersama, kita bahas bersama pada saat kita di kelas. Oke, minasan, paham? Ya, kalau nggak paham, belum paham, nanti bisa tanya saya langsung dan kita diskusikan sama-sama. Ya,
Terima kasih semuanya. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Assalamualaikum.